Selamat siang semuanya, saya Febri Heliana dari jurusan Ilmu Komunikasi dan di sini saya akan berbicara mengenai materi yang saya dapatkan di jurusan Ilmu Komunikasi. Pada semester 1 ini saya mendapat mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dan salah satu materi yang saya dapatkan yaitu model-model komunikasi. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak. Dengan menjelaskan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut, kita dapat menggunakan kata-kata, angka, simbol, dan gambar untuk melukiskan model suatu objek, teori, atau proses. Apa fungsi model itu? Berdasarkan buku yang saya baca, ada 3 fungsi. Yang pertama, melukiskan proses komunikasi. Kedua, menunjukkan hubungan visual. Dan yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Model-model komunikasi terdapat ratusan model yang telah dibuat oleh para pakar. Saya akan membahas sebagian kecil dari sekian banyak model komunikasi yang ada. Yang pertama, model Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik yang sering juga disebut dengan model retoris atau rhetorical model. Ia memukakan 3 unsur dalam proses komunikasi, yaitu pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retoris yang lebih dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Salah satu kelemahan model ini adalah bahwa komunikasi dianggap fenomena yang statis. Seseorang berbicara, pesan disampaikan kepada khalayak dan khalayak mendengarkan. Yang kedua adalah model Lasswell, dikemukakan oleh Harold Lasswell tahun 1948 yang menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Lasswell mengemukakan 3 fungsi komunikasi, yaitu yang pertama, pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Yang kedua, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Model Lasswell sering diterapkan dalam komunikasi massa. Model tersebut mengisyaratkan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Unsur sumber merangsang pertanyaan mengenai pengendalian pesan, sedangkan unsur pesan merupakan bahan untuk dianalisis isi. Saluran komunikasi dikaji dalam analisis media, unsur penerima dikaitkan dengan analisis khalayak. Sementara unsur pengaruh jelas berhubungan dengan studi mengenai akibat yang ditimbulkan pesan komunikasi massa pada khalayak, pembaca, pendengar, atau pemirsa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.